Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah uh, melakukan sesuatu dengan cara yang baru atau sesuai yang lama yang dilakukan dengan cara yang baru. Kewirausahaan itu adalah berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar proses dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi yang dimaksud kewirausahaan itu adalah kita itu seperti berwirausaha dalam melakukan berjualan. Contohnya kita menjual pakaian, menjual buah-buahan, atau ketika wirausaha itu lebih ke kreativitasnya diri kita sendiri. Yang kedua, tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan adalah menciptakan inovasi dan kreativitas. Ya, kita harus bisa kreativitas seperti kita menjahit, kita membuat kerajinan dan kita jual. Nah, itu juga yang dinamakan tentang wirausaha. Yang kedua, ada mengembangkan ide dan cara baru. Yang ketiga, menemukan cara-cara berpikir yang baru. Sasaran kewirausahaan adalah suatu daerah untuk memperoleh pekerjaan sehingga lebih berusaha memilih kepentingan yang bersifat informal. Nah, jadi ketika kita berwirausaha, kita harus lihat dulu bagaimana orang-orang sekitar itu tertarik ke kita atau enggak, atau yang lebih dikenal dengan ekonominya. Bagaimana kondisi ekonomi warga desa yang ada pada warga desa yang ada di sana. Wirausaha berwaktu. Orang yang mengisi waktu luang akan menjadi pengusaha besar dengan tidak mengeluarkan pekerjaan pokok. Yang ketiga ada pengusaha rumah tangga. Ibu rumah tangga yang memulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga yang akhirnya usaha mereka semakin maju. Yang keempat ada wirausaha pemula. Usaha seseorang untuk menciptakan pembagian pekerjaan sekaligus menjadi penanggung jawab dari usaha tersebut. Syarat-syarat pengembangan kewirausahaan. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Ya, contohnya ketika kita berwirausaha, kita harus berpikir bagaimana kita itu akan menjalankan wirausaha tersebut atau mempunyai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menyiapkan diri terhadap risiko yang akan timbul seperti uang, waktu, dan peluang. Ya, kalau masalah ini ya contohnya seperti yang namanya wirausaha itu harus berani untung dan rugi. Ya, namanya wirausaha itu pasti ada lah yang namanya untung dan rugi. Yang ketiga ada meyakini kemampuan diri untuk membuat rencana, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan usaha. Wirausaha itu ini seperti kita mempunyai karyawan, kita harus meyakini kemampuan diri untuk membuat rencana, atau kita mengorganisasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan. 4. Melibatkan diri untuk bekerja keras sepanjang waktu serta mengutamakan keberhasilan. Nah, jadi kita harus bekerja keras dalam berwirausaha, artinya jangan pantang menyerah. Yang kelima, berupaya secara kreatif disertai keyakinan untuk menjalin dan mengembangkan hubungan dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadapnya. Jadi ketika kita berwirausaha, kita harus kreatif. Bagaimana kondisi desa tersebut melihat orang berjualan itu seperti apa, atau kita harus bisa menjual barang yang tidak ada pada desa itu. 5. Menerima tantangan bekerja sendiri dan penuh tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya. Kita ketika berwirausaha, kita harus menerima tantangan, ya, seperti untung dan rugi. Yang namanya wirausaha itu pasti ada keberhasilan dan kegagalan, karena orang yang berhasil itu tidak akan pernah tahu, karena orang berhasil itu pasti mengalami yang namanya kegagalan. Selanjutnya ada pelatihan kecakapan hidup dalam membangun perilaku kewirausahaan. Pengertian kecakapan hidup, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan untuk seseorang menjalankan kehidupan yang nikmat dan bahagia. Selanjutnya
Ada kategori kecakapan hidup yang meliputi fisik dapat diukur dari derajat keterampilan. Yang kedua ada akal, variasi daya pikirnya, deduktif, induktif, ilmiah, rasional, kreatif, dan sistem. Yang ketiga ada kalbu. Yang keempat ada spiritual. Selanjutnya ada kemandirian dan kewirausahaan, menciptakan kerja untuk diri sendiri, berkembang menjadi wira swasta yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Artinya wirausaha ini membuka lowong pekerjaan bagi orang-orang yang pengangguran. Ya, di samping kita itu menolong orang, kita itu bisa mendapatkan pahala karena menolong mereka yang tidak bekerja. Mampu menjadi cendekiawan manusia yang kreatif, inovatif. Kita itu harus berkreasi, yang artinya kita itu harus bisa bagaimana wirausaha ini akan maju atau akan mengalami kegagalan. Hasil penemuan menjadi masyarakat lebih baik, lebih maju sebagai upaya preventif maupun spesifik untuk kelangsungan hidup sumber daya manusia. Nah, ketika masyarakat itu menemukan hal unik, mereka itu akan tertarik dan ingin membelinya. Nah, kita itu harus bisa berkreatif sebagaimana agar masyarakat di desa tersebut bisa membeli kepada dagangan kita. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.